swing it over. It's a good one, and a good header! And Palestine have scored! They've equalised 3 minutes from time. Kabar manis buat Timnas Indonesia. Calon lawan mereka di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Timnas Irak di luar dugaan babak belur kalah berhadapan dengan negara yang tidak baik-baik saja, Palestina. Pada laga yang berlangsung di Stadion Internasional Amman, Yordania, Irak sempat unggul lebih dulu lewat tandukan Ayman Hussein di babak pertama. Namun, drama dimulai saat laga memasuki babak kedua, Palestina berhasil bangkit dan akhirnya membalikkan keadaan. Hasil pertandingan ini tentu sangat mengejutkan bagi para pecinta sepak bola Asia. Mengingat, sebelum pertandingan, tim asuhan pelatih Ihab Abu Jazar itu kalah segalanya dari singa Mesopotamia. Palestina berada pada peringkat 98 dunia di ranking FIFA, sementara Irak berada pada posisi 56. Di samping itu, Palestina tercatat tidak pernah mengalahkan Irak di semua kompetisi sejak 2015. Namun pada pertandingan ini, Irak yang menjadi tim favorit justru tampak kesulitan melawan Palestina. Pada babak pertama, singa Mesopotamia yang unggul kualitas pemain memberikan ancaman dan serangan dari berbagai sektor, tapi berhasil diblokir oleh pertahanan Palestina. Gelandang dan lini depan Irak kerap menguasai permainan, tapi minim peluang berbahaya yang mengarah tepat ke gawang. Pertahanan Palestina yang dipimpin Michel Termaniniti sukses mematikan pergerakan para penyerang Irak. Pada menit ke-22, penjaga gawang Palestina, Rami Hamada tampil gemilang dengan menggagalkan usaha dari Al-Amari yang melakukan tembakan jarak jauh yang akurat. Memasuki menit ke-34, Ayman Hussein bawa tim berjuluk singa Mesopotamia unggul 1-0 usai memaksimalkan umpan silang Ibrahim Bayes. Scoring just over half an hour gone. And Ibrahim Bayes pinpoint cross, Ayman Hussein. Gol itu jadi satu-satunya gol yang tercipta di babak pertama. Memasuki babak kedua, Palestina berhasil imbangi permainan Irak. Bahkan anak asuh Ihab Abu Jazar dominasi permainan dengan 67% penguasaan bola. Tekanan demi tekanan dilakukan para pemain Palestina untuk mengejar ketertinggalan. Peluang emas didapat Palestina di menit ke-75. Hamid Hamdan coba melepaskan shot dari sisi kiri, namun bolanya masih melayang ke atas gawang Irak. Hingga memasuki menit ke-80, Palestina masih mengurung pertahanan lawan. Sementara Irak cuma menunggu dan melancarkan serangan balik yang juga bisa dengan mudah dipatahkan barisan pertahanan Palestina. Dengan usaha yang tak kenal lelah hingga waktu normal tersisa 2 menit, Abu Ali akhirnya menyamakan skor lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok Adam Kayet. Tak berhenti di situ, pada menit ke-90 plus 7, petaka benar-benar menghampiri timnas Irak. Bek Palestina, Amit Mahajneh yang menanduk bola dari skema sepak pojok serupa membalikan keadaan menjadi 2-1 dan membuat seisi stadion meledak dalam euforia. Bagi Palestina, kemenangan atas calon lawan timnas Indonesia di putaran keempat itu dipandang sebagai kejutan. Ini sejarah, ini lebih dari sekadar kemenangan, tulis akun resmi Federasi Sepak Bola Palestina. Timnas Irak sendiri akan menghadapi Indonesia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada 12 Oktober 2025. 3 hari kemudian, pada 15 Oktober 2025, giliran Arab Saudi yang akan dihadapi di stadion yang sama. 2 pertandingan ini sangat krusial karena akan menentukan nasib Irak untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Menjelang 2 laga krusial tersebut, mantan pemain singa Mesopotamia, Safwan Abdul Ghani, memberikan kritik tajam kepada pelatih Irak Graham Arnold. Kritik itu bagian dari evaluasi kepada taktik dan kesiapan timnas Irak. Sebagai pelatih dan staf teknis, kami berharap pelatih dapat bereksperimen dengan gaya permainan baru dengan mendiversifikasi permainan yang menyerang dari berbagai arah, baik melalui sayap maupun kedalaman dan menyerang pertahanan lawan, tutur Safwan. Namun, pelatih cenderung lebih berhati-hati dalam bertahan. Meskipun tim Irak menciptakan beberapa peluang mencetak gol, Arnold memberi para pemainnya lebih banyak peran bertahan daripada menyerang.
imbuhnya. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, mengungkapkan tekanan timnas Indonesia menjelang babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 juga semakin tinggi. Untuk Oktober, apa kata-katanya ya? Tekanan terus tinggi. Tadinya tuan rumah netral, sekarang malah sudah ada tuan rumahnya yakni Arab Saudi. Jadwal pertandingan juga ditaruh jam 6 sore, kami kirim surat protes dan alhamdulillah disetujui, kata Erick. Selain itu, Erick Thohir juga mengatakan pihaknya sudah mengirim surat protes ke FIFA dan AFC terkait wasit pertandingan timnas Indonesia di putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berasal dari Kuwait. Erick mengklaim wasit asal Kuwait sudah dipilih pihak AFC dan FIFA. Pilihan itu kini diprotes pihak PSSI. Sekjen PSSI kemarin sudah kirim surat resmi ke FIFA. Saya juga akan kirim surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit yang ternyata dari regional yang sama dari Kuwait, kata Erick. Dari itu, PSSI meminta wasit yang bertugas pada 2 laga timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 berasal dari negara netral. Ia mengusulkan wasit dari regional yang berbeda. Kami lagi coba melobi kalau bisa wasitnya tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan Eropa. Ya kita lihat hasilnya, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick mengklaim ada segelintir pihak termasuk Arab Saudi yang ingin memanfaatkan situasi demi memetik keuntungan. Beberapa contoh yang disampaikan adalah jadwal pertandingan, penunjukan wasit hingga pembatasan jumlah supporter. Di lain sisi, kecurigaan PSSI terhadap kinerja wasit Timur Tengah bukan tanpa sebab. Dalam beberapa kesempatan, terutama ketika menghadapi tim dari Timur Tengah, tim Garuda sering kali dirugikan oleh keputusan wasit yang juga berasal dari kawasan yang sama. Beberapa insiden memalukan, seperti keputusan penalti yang merugikan Indonesia atau kartu merah yang dianggap berlebihan, menimbulkan perasaan tidak adil di kalangan supporter Garuda. Sebagai contoh, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Yordania, dan kontroversi yang paling mencolok pada laga saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan-keputusan wasit memicu kekecewaan besar dan melahirkan narasi bahwa wasit asal Timur Tengah kerap memberikan keuntungan kepada tim-tim dari kawasan mereka sendiri. Dan kecurangan wasit Timur Tengah rupanya tidak hanya dikenal luas di Indonesia. Salah satu raja Asia yakni Jepang, karena sering dikerjai wasit Timur Tengah di masa lalu, mereka sampai memiliki sebutan sendiri yang bernada sindiran terhadap wasit Timur Tengah, yakni Pluit Timur Tengah. Pemain timnas Jepang era 2006 sampai 2010 Hisato Sato menambahkan, pemain dan wasit Timur Tengah adalah Pluit tradisional. Lantas, gimana pendapat kalian Timnas Lovers?